Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel video kali ini. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang soal manajerial ya, untuk semua formasi pelamar P3K ya teman-teman. Soal yang pertama, Anda mengetahui rekan kerja Anda sering melakukan pelanggaran etik di tempat kerja yang dapat merugikan perusahaan. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Menghadapinya secara pribadi untuk memahami alasannya dan menyampaikan kekhawatiran saya. B. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada atasan atau Departemen HR dengan bukti yang relevan. C. Berbicara dengan rekan kerja lain untuk mengetahui apakah mereka juga menyadari pelanggaran tersebut. D. Meminta saran dari mentor atau atasan tanpa menyebutkan nama pelaku untuk mendapatkan perspektif tentang bagaimana menanganinya. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu videonya. Kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang tepat. Oke, langsung saja kita bahas di sini ya. Nah, jadi di sini ada melakukan pelanggaran etik di tempat kerja yang dapat merugikan perusahaan. Nah, ini masalahnya sudah gede ya teman-teman, karena ini dapat merugikan perusahaan. Nah, jadi apa sih yang paling tepat untuk kita lakukan saat menghadapi situasi tersebut? Menghadapinya secara pribadi. Rasa saya ini jawaban A di skip, karena yang berperan penting dalam menghadapinya itu adalah atasan teman-teman, bukan kita sebagai rekan kerja. Nah, yang B ini melaporkan pelanggaran tersebut kepada atasan atau Departemen HR dengan bukti yang relevan. Nah, ini kalimat yang positif teman-teman, boleh disimpan. Terus yang C, berbicara dengan rekan kerja lain. Nah, rasa saya ini tidak ada solusinya ya, karena lebih menyebarkan masalah kepada orang lain, itu kalimatnya tidak positif. Terus yang D, meminta saran dari mentor atau atasan tanpa menyebut nama pelaku. Nah, rasa saya juga tidak perlu ya teman-teman, karena ini masalahnya sudah besar, dapat merugikan perusahaan. Jadi jawaban yang benar itu adalah B, melaporkan pelanggaran tersebut kepada atasan atau Departemen HR dengan bukti yang relevan. Tapi syarat di sini, kenapa memilih ini? Karena ada menyatakan dengan bukti yang relevan. Jadi jawaban yang benar itu adalah B teman-teman. Oke, soal berikutnya di sini ya teman-teman. Dalam suatu proyek, Anda menyadari bahwa anggota tim Anda tidak bekerja dengan sepenuh hati dan sering menyerahkan hasil kerja yang kurang memadai. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Mengadakan diskusi individual untuk memahami hambatan yang mereka hadapi. B. Memberikan feedback konstruktif tentang hasil kerja mereka dan menanyakan solusi bersama. C. Menyelenggarakan sesi pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kualitas kerja. D. Mengkomunikasikan pentingnya komitmen dan kualitas kerja bagi kesuksesan proyek kepada seluruh tim. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman, di pause dulu ya. Habis itu kita masuk ke pembahasan dan jawaban yang tepat. Nah, kita lihat di sini. Dalam suatu proyek ya, Anda menyadari bahwa anggota tim Anda itu tidak bekerja dengan sepenuh hati. Terus sering menyerahkan hasil kerja yang kurang memadai. Kira-kira apa yang dapat kita lakukan dalam situasi tersebut? Mengadakan diskusi individual dan memahami hambatan yang mereka hadapi. Ini kurang efektif ya teman-teman. Terus memberikan feedback konstruktif tentang hasil kerja mereka dan menanyakan solusi bersama. Ini positif ya teman-teman, boleh disimpan. Terus menyelenggarakan sesi pelatihan atau workshop meningkatkan kualitas kerja. Ini kurang tepat teman-teman. Terus yang D, mengkomunikasikan pentingnya komitmen dan kualitas kerja bagi kesuksesan proyek kepada seluruh tim.
Ya, ini juga rasa saya kurang positif ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah B, dengan memberikan feedback konstruktif tentang hasil kerja mereka dan menanyakan solusi bersama. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Anda mendapat informasi bahwa perusahaan tempat Anda bekerja akan melakukan pemotongan karyawan dalam jumlah besar, maka yang akan Anda lakukan adalah A. Mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut dengan atasan atau HR. B. Memulai pencarian pekerjaan lain sebagai antisipasi jika saya termasuk dalam pemotongan. C. Memperkuat jaringan profesional dan meningkatkan keahlian untuk meningkatkan peluang di pasaran kerja. D. Mengadakan diskusi dengan tim untuk mendukung satu sama lain dan mencari solusi bersama. Nah, kita lihat di sini teman-teman sekalian ya. Nah, dijawab dulu, di-pause dulu videonya, habis itu baru masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang tepat. Nah, langsung kita bahas ya teman-teman. Ini kalian dapat informasi bahwa perusahaan tempat kita bekerja itu melakukan pemotongan karyawan dalam jumlah besar. Maka dalam situasi ini kita harus mengambil langkah seperti apa? Yang A. Mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut dengan atasan. Nah, ini boleh disimpan ya teman-teman jawabannya. Terus memulai pencarian pekerjaan lain sebagai antisipasi. Nah, untuk yang B ini ya teman-teman, kita belum tahu informasi yang jelas ya dari atasan. Jadi kita tidak boleh ambil keputusan pribadi ya. Jadi ini kita skip ya teman-teman. Terus C. Memperkuat jaringan profesional dan meningkatkan keahlian untuk meningkatkan peluang di pasaran kerja. Ini juga positif teman-teman, kita simpan. Terus yang D. Mengadakan diskusi dengan tim untuk mendukung satu sama lain dan mencari solusi bersama. Yang D ini kurang ya teman-teman. Jadi yang A sama yang C itu adalah jawaban yang positif. Jadi kita lihat yang mana sih yang paling benar teman-teman. Nah, yang paling benar itu adalah jawaban yang A, mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut dengan atasan atau HR. Karena jika informasi tersebut belum valid, artinya belum dikonfirmasi oleh perusahaan bahwa itu benar atau tidak, kita harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut sebelum kita mengambil keputusan pribadi. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, rekan kerja Anda secara terbuka mengekspresikan ketidaksetujuannya atas ide yang Anda ajukan di rapat tim. Meskipun ide tersebut mendapat dukungan dari kebanyakan anggota, maka yang akan Anda lakukan adalah A. Mendekati rekan kerja tersebut setelah rapat untuk memahami alasan ketidaksetujuannya. B. Menghargai pendapatnya dan mempertimbangkan feedback yang diberikan untuk meningkatkan ide saya. C. Mengajak dia dalam diskusi lebih lanjut untuk mencari kompromi atau solusi bersama. D. Mengkomunikasikan kepada tim tentang pentingnya mendengar setiap pendapat dan berdiskusi dengan konstruktif. Silakan dijawab dulu teman-teman sebelum masuk ke pembahasan berikutnya. Oke, langsung kita bahas ya teman-teman. Jadi dalam sebuah rapat ya, ada rekan kerja Anda yang secara terbuka tidak setuju atas ide Anda yang diajukan di rapat tim. Dalam situasi ini, apa yang harus dilakukan? Nah, jika dia memberikan pendapat ya teman-teman, pasti kita harus menghargai pendapatnya ya, dan mempertimbangkan feedbacknya juga. Jadi, jawaban yang paling benar adalah B, menghargai pendapatnya dan mempertimbangkan feedback yang diberikan untuk meningkatkan ide saya. Lanjut ke soal berikutnya. Anda diberi tugas tambahan yang sebenarnya bukan bagian dari tanggung jawab Anda dan memerlukan keahlian khusus yang Anda tidak miliki. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Mengkomunikasikan kepada atasan tentang keterbatasan saya dalam menyelesaikan tugas tersebut. B. Mencari sumber belajar atau pelatihan yang bisa membantu saya menguasai keahlian yang dibutuhkan. C. Menyusun tim atau meminta bantuan rekan kerja yang memiliki keahlian relevan. D. Mencoba menyelesaikan tugas tersebut sebaik mungkin sambil meminta feedback dan bimbingan dari rekan atau atasan. Kira-kira jawaban yang benar yang mana teman-teman? Silakan dipilih. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, langsung kita bahas ya teman-teman. Nah, ketika itu di waktu di tempat kerja kita mendapatkan tugas tambahan, tapi tugas tersebut bukan bagian dari tanggung jawab kita dan memerlukan keahlian khusus yang tidak kita miliki. Maka yang akan kita lakukan adalah
Kira-kira yang mana teman-teman? Kalau mencari sumber belajar atau pelatihan ini bagus ya teman-teman, tapi tidak menjawab dari pernyataan soal yang telah dibaca. Terus menyusun tim atau meminta bantuan rekan yang memiliki keahlian relevan ini terlalu berlebihan ya. Mencoba menyelesaikan tugas tersebut sebaik mungkin sambil meminta feedback dan bimbingan dari rekan atau atasan. Nah, jadi yang paling benar itu teman-teman, kita harus mengkomunikasikan kepada atasan tentang keterbatasan kita dalam menyelesaikan tugas tersebut. Jadi jawaban yang paling benar adalah A, teman-teman. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya berikan contoh latihan soal manajerial P3K untuk semua formasi ya teman-teman. Ini adalah contoh latihan soal manajerial. Semoga soal ini dapat bermanfaat. Ini adalah part 1 soal manajerial, nanti akan part 2 ya teman-teman. Akan ada video part 2, part 3, dan part selanjutnya tentang soal manajerial ya teman-teman. Dan di channel kita juga ada membahas tentang soal SJT atau observasi diri ya bagi P3K yang masuk ke formasi khusus atau P2 dan P3 ya teman-teman. Bagi yang tes guru P3K-nya boleh cek di playlist kita tentang soal SJT. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar setiap kita upload video terbaru kalian dapat notifikasi dari channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.